Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Revaldo Banter. Welcome back. Nah, balik lagi nih bikin video tentang lidah buaya lagi nih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, saya banyak sekali bikin video tentang lidah buaya, mulai dari penanaman dari kecil, pemindahan tunas, terus memindahkan ke pot dan lain sebagainya. Semuanya lengkap di playlist video budidaya lidah buaya atau aloe vera. Itu bisa klik card di atas atau saya masukkan ke deskripsi di video kali ini. Nah, di khusus video ini kita akan membahas tentang gimana sih cara merawat tanaman lidah buaya agar dia subur, terus juga sehat, terus besar, cepat besar, kemudian juga dia cepat beranak dan lain sebagainya. Intinya sih biar lidah buayanya terus bagus gitu ya. Nah, sebelum membahas apa saja tipsnya, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri lidah buaya yang subur itu seperti apa sih. Yang pertama adalah ciri-cirinya dia pelepahnya itu tebal sekali, terus kemudian warnanya juga warna hijau lidah buaya seperti itu ya. Kemudian tegak, artinya kalau misalkan tegak seperti ini dia memang di dalamnya kandungan airnya banyak dan juga subur. Kalau misalkan dia hijau tapi lemes, itu kemungkinan besar juga antara dia kebanyakan air atau memang dia kurang sehat seperti itu. Nah, ini ciri-ciri yang sehat seperti ini. Nah, kemudian kita masuk nih ke tips bagaimana sih caranya merawat atau memelihara lidah buaya. Yang pertama adalah kita harus sering perhatikan tanahnya itu bagus atau tidak. Ini yang paling sering saya bicarakan ya. Tanahnya itu apakah dia masih gampang menyerap air. Intinya ketika kita siram atau dia kena air hujan, apakah dia cepat menyerap atau tidak. Kalau misalkan dia menyerapnya lama, itu bisa menimbulkan kebusukan di akarnya. Jadi kita harus beresin. Komposisi tanahnya gimana? Sudah sering saya kasih tahu. Itu 3-2-1, yaitu 3 pasir, 2 tanah subur, tanah kompos, dan 1 adalah pupuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus menjaga tanaman lidah buaya kita dari rumput-rumput atau gulma semacamnya, agar pertumbuhan lidah buaya kita atau aloe vera kita maksimum gitu. Jadi yang kayak gini-gini nih, yang kecil-kecil gini, itu harus kita cabutin secara rutin, karena memang dia juga mempengaruhi pertumbuhan lidah buaya. Itu tips nomor 2. Kemudian ini ketiga-tiganya ini sudah pernah berbunga semua. Ini sudah berbunga, udah rontok. Ini sudah saya cabut. Ini bunganya sudah mau kering juga gitu ya. Nah ya, itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga adalah kalau misalkan kalian menemukan lidah buaya kalian ada yang seperti ini, lemek-lemek seperti ini, itu kita harus cabut dari batangnya. Nah, ini bisa menimbulkan kebusukan. Azan mau ikutan duduk? Nih ada anak saya mau duduk sini, boleh ikutan? Susah. Iya, susah tapi bisa. Lagi agak pilek. Nah, ini yang ketiga, kalau ada daun-daun yang seperti ini kalian bisa cabut, karena itu kadang-kadang bisa membuat lidah buayanya busuk juga. Nanti ini bisa kita masukkan ke kompos juga. Ini masih ada gulma lagi. Nah, itu tips yang nomor 3. Tips selanjutnya adalah kalau misalkan lidah buaya kita sudah mulai banyak anak seperti ini. Papa. Iya, saya. Papa. Tuh. Iya, Papa Aldo. Tuh, Papa. Mau lihat Azan? Iya. Jadi kalau ada
sudah mulai banyak anak-anakan seperti ini, terutama yang sudah besar-besar kayak gini, itu bagusnya segera dipindahkan, karena ini tuh sebenarnya mengurangi nutrisi yang didapatkan kepada indukan lidah buayanya. Nah, maka dari itu kalau sudah sebesar yang ini nih, sekitar berapa senti nih, 5 atau 6 atau 7 senti, itu dipindahkan. Kalau misalkan masih kecil-kecil kayak gini, jangan dulu ya, jangan dipindahkan dulu ya, nunggu agak besar. Iya, ini kotor ya sayang ya. Nah, kalau udah pindahkan sebesar ini, mau lihat tuh. Nah, kalau misalnya sudah sebesar di atas 5 cm ini, itu kita bisa pindahkan ke pot-pot kecil atau polybag. Dan itu nih, coba yuk kita ke sana aja. Kita pindah ke sana. Oke. Nah, yang besar-besar ini awalnya memang sebesar paling segini gitu ya. Tapi karena dia cepat dipindahkan, tapi jadinya dia cepat besar. Nih bahkan yang baru sebesar ini aja udah ada tunas baru kecil banget nih. Itu tips yang keberapa ya? Ketiga atau keempat. Banyak ya. Nah, ketika di tanaman-tanaman yang baru juga nih banyak gulma-gulma kecil gini ya, kita segera cabutin agar pertumbuhannya maksimal. Dan juga di yang kecil-kecil gini, ini kita harus buang nih. Yang begini-begini, ini bisa menyebabkan lidah buaya keseluruhannya bisa pada busuk. Jadi kita harus buangin yang kering-kering atau busuk ini. Oke, kita kumpulkan, nanti dimasukkan ke tempat pembuatan kompos. Itu yang ketiga. Keempat, kelima saya lupa. Nah, ini juga nih ada, ini bahkan sudah kering ya. Tuh, cabut. Kemudian apalagi ya tipsnya? Tipsnya adalah kalau misalkan masih yang kecil-kecil gini, saya biasanya agak taruh lebih dalam gitu ya, nggak terlalu kena sinar matahari banget, karena dia bisa kadang-kadang cepat kering gitu ya, atau dia bisa sampai mati duluan karena belum penyesuaiannya, belum bagus dibandingkan yang sudah besar kayak gitu. Nah, itu sudah masuk tips ke-4 atau ke-5 ya, saya lupa. Nah, kalau misalkan masih ada yang di tunas yang sebesar ini ada yang kecil-kecil kayak gini, ini biarkan saja. Kalau misalkan dia udah tumbuhnya agak besar, baru kita pindahkan lagi gitu. Terus mungkin ada pertanyaan, kalau misalkan lidah buaya saya menguning gimana tuh? Yaitu antara dia kebanyakan air atau dia kekurangan air. Nah, tips yang selanjutnya adalah biasanya saya sih per berapa ya, antara 1 sampai enggak 1 sih 2 atau 3 bulan itu saya beri pupuk organik gitu ke tanah lidah buaya yang sudah agak besar. Nah, seperti ini atau yang besar banget kayak tadi. Karena kalau misalkan kasih pupuk yang kecil itu biasanya malah bisa mati. Saya pernah coba tuh kayak gitu. Nah, untuk regulernya gimana sih perawatan lidah buayanya, nutrisinya seperti apa, dari apa? Itu biasanya saya kasih yang paling rutin adalah cucian air beras, atau biasa disebut mol ya. Cucian air beras itu untuk biar dia nutrisinya bagus. Terus juga saya bikin pupuk dari kulit pisang dan juga pecahan telur. Nah, itu nanti saya mungkin akan bahas sendiri gimana cara membuat pupuk cair dari kulit pisang dan juga cangkang telur kayak gitu ya. Jadi
ini backlight. Itu perawatan lidah buaya agar lidah buaya kita tetap subur, tetap besar, terus juga bisa kita panen. Jatuh sayang, sini. Jadi semoga bermanfaat video kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya Arsen ya. Arsen lagi di rumah aja nih, lagi sakit, papanya lagi libur. Jadi ada Arsen di rumah dan juga papa. Oke, terima kasih sudah menonton. See ya, bye.